Pemirsa, masyarakat Desa Adat Tenganan Karangasembali menggelar tradisi unik yakni Perang Pandan atau Mekare-kare yang dilaksanakan tiap Sasi 5 atau bulan Juni tiap tahunnya. Untuk tahun ini dilaksanakan selama 2 hari. Prosesi diawali dengan ngelawang keliling desa sebanyak 2 kali. Masyarakat Tenganan memaknai Perang Pandan merupakan upacara persembahan untuk menghormati para leluhur dan juga Dewa Indra yang merupakan Dewa Perang, sekte Hindu yang dianut oleh masyarakat Tenganan. Upacara Perang Pandan ini memakai senjata pandan berduri yang pelambang sebuah gada untuk dipakai berperang. Mereka perang berhadapan satu lawan satu dan diikuti oleh para lelaki, baik itu anak-anak, dewasa maupun orang tua. Walaupun akhirnya mereka sampai mengeluarkan darah karena tertancap duri pandan, setelah perang usai mereka saling membantu satu dan lainnya mencabuti duri pandan dan memberikan obat berupa daun sirih dan kunyit, sama sekali tidak meninggalkan kesan permusuhan. Saat Perang Pandan, gadis-gadis atau behe Tenganan menyaksikan dari Bali Panjang. Terkait dengan upacara Perang Pandan ini tidak terlepas dari konteks agama masyarakat kami di sini, yaitu agama Hindu, Hindu Dharma dalam sekte Indra, di mana salah satu ciri daripada agama Hindu Indra, sekte Indra itu adalah Indra itu dewa perang. Nah, maka dari itu setiap bulan kelima kami di sini, kalau yang dikenal dengan Sasi kelima, kami wajib melakukan upacara Perang Pandan ini. Dan pada dasarnya bahwa bulan kelima ini adalah bulan di pertengahan tahun, sehingga kalau kita compare dengan umur, itu sudah barang tentu sudah menginjak remaja, dari anak-anak sudah remaja, sehingga terkait dengan upacara Perang Pandan ini yang bertanggung jawab dan mempunyai tugas untuk melaksanakan upacara Perang Pandan ini adalah pemuda dan pemudi. Nah, bukan berarti pemudinya ikut di dalam Perang Pandan, tetapi remaja putrinya itu mempunyai tugas untuk membuatkan obat. Nah, dan proses upacara Perang Pandan ini sudah barang tentu diawali dengan kalau kami di sini yang namanya nuntun Ide Susunan Titi Riki ke Bukit Kangin, di mana di sana ada 3 pura, yaitu Kubu Langlang, Naga Sulung, dan Tegal Gimbal. Nah, untuk memulai upacara Perang Pandan ini sebenarnya dari kemarin, tetapi persiapannya itu kurang lebih udah 15 hari, karena upacara Perang Pandan ini akan selalu dilaksanakan pada bulan kelima, di mana nanti anak-anak yang melakukan ini sudah mempunyai tugas dan tanggung jawab. Yang pertama untuk tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, untuk keluarga, yang paling penting adalah bertanggung jawab terhadap Desa Adat Tenganan Pegeringsingan, Pak. Kalau di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan, tugas antara remaja putra dan remaja putri memang dibedakan. Kalau remaja putra sebelum mereka menikah, itu mereka masih tetap menjadi remaja putra atau teruna. Tetapi kalau remaja putri itu dari umur 12, kisaran dari umur 12, mereka punya tanggung jawab selama 13 tahun. Setelah itu mereka akan pensiun. Nah, tetapi kadang-kadang sebelum pensiun mereka sudah berkeluarga. Tetapi kalau memang belum menikah, mereka cuma punya batasan waktu 13 tahun. Masyarakat Tenganan Pageringsingan selama ini tidak pernah berani untuk tidak menggelar Perang Pandan. Jikapun ada, akan sangat mempengaruhi rangkaian upacara lainnya, sehingga pasti tidak menggelar upacara Usa Besambah, yang jadi rangkaian keseluruhan upacara. Kalau terkait tidak ikut, itu memang tidak ada, semua ikut. Karena kalau mereka tidak ikut, berarti sampai kapanpun mereka juga tidak dianggap, tidak dianggap remaja lagi. Yang kedua, memang mereka tidak dilibatkan di dalam organisasi itu sendiri. Itu sanksinya. Maka dari itu, sampai saat ini tidak ada yang menanggalkan tahapan-tahapan ini. Karena wajib kami lakukan tahapan-tahapan dari anak kecil, udah gitu menjadi akil balik, udah itu berkeluarga sampai akhir hayatnya.
Sampai saat ini juga, karena satu-satunya yang bisa meniadakan upacara kami di sini adalah alam. Contoh, nah ketika kami tidak melakukan salah satu upacara di dalam siklus 1 tahun ini, maka kami harus menutup upacara ini selama 1 tahun. Yang namanya ngempet gitu Pak. Salah satu contoh kan, kalau zaman dulu pernah terjadi tahun 1841 itu terjadi kebakaran habis. Sehingga termasuk awig-awig kami juga ikut terbakar. Maka dari itu desa adat kami konsentrasi di dalam pemulihan itu sendiri, sehingga tidak dilakukan upacara itu selama 1 tahun. Menurut pengalaman kami itu ketika setelah ada upacara, kami mempergunakan boreh obat yang kalau kami di sini boreh, yang dimana bahannya adalah 1 isen, kalau kami di sini namanya lengkuas, dan cuka. Sehingga menurut secara medis itu ada yang meneliti bahwa cuka itu kategori yodium dengan isian itu sendiri. Sehingga kami pun sebagai masyarakat adat sendiri, kami lebih baik digeret dengan pandan daripada diobati. Perihnya jauh lebih perih pada saat diobati. Tetapi kami percaya 1-2 hari itu kering. Dan sampai saat ini belum pernah masyarakat kami di sini dalam konteks kategori ketika luka, tetanus, infeksi lah, minimal dia ada nanahnya, tetapi itu membuat proses cepat keluar gitu. Tradisi ini tidak saja ditunggu oleh masyarakat setempat, tetapi juga para turis domestik dan asing yang datang untuk mengabadikannya. Hari ini adalah tradisi perang pandan yang dilakukan oleh Desa Adat Tenganan Pegeringsingan. Luar biasa, ini adalah tradisi yang sangat layak untuk dilestarikan dan dijaga oleh generasi muda kita sudah sejak lama, dan ini merupakan salah satu budaya yang dimiliki oleh Bali Age yang khususnya di Desa Tenganan ini. Selain juga sebagai simbol kekuatan atau makna di mana mereka Kerama Adat Tenganan ini adalah menganut sekte Hindu dari sekte Dewa Indra. Tentu ini menjadi hal yang sangat luar biasa, dan ini menjadi warisan budaya yang patut kita lestarikan, bahkan menjadikan Tenganan Pegeringsingan sebagai daerah pariwisata, dan ini menjadi objek yang menarik. Dan kita berharap di masa-masa yang akan datang, tradisi ini akan terus dilestarikan dan dilanjutkan oleh generasi muda yang ada di Tenganan, karena ini adalah bagian dari kebudayaan dan kearifan lokal Bali yang patut kita jaga bersama. Selamat kepada Desa Adat Tenganan. Terima kasih, luar biasa budayanya. Pulau Bali setak tereng hati, Pulau Bali anggap mewibawa, Pulau Bali tak sune gumi, Pulau Bali kena pura-pura suci, margyang atme kerti, nang de Bali ne tetep suci. Pulau Bali setak tereng hati, Pulau Bali anggap mewibawa, Pulau Bali tak sune gumi, Pulau Bali kena pura-pura suci, margyang atme kerti, nang de Bali ne tetep suci.